Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita bertemu lagi ya. Hari ini Miss akan menemani teman-teman belajar sains mengenai manfaat adaptasi makhluk hidup. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai adaptasi tumbuhan dan juga hewan. Di sana teman-teman sudah tahu jenis-jenis adaptasi, kemudian contoh-contoh hewan yang beradaptasi dan jenis adaptasinya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai manfaat adaptasi dan juga manfaat hewan dan tumbuhan. Kita mulai ya. Manfaat adaptasi sendiri yang pertama adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh dan pemangsa. Nah, untuk hewan dan tumbuhan ada adaptasi yang dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi agar tidak diterkam, agar tidak dimakan atau dimangsa oleh musuhnya, tanaman dan hewan ini melakukan adaptasi. Caranya gimana? Ya berbeda-beda ya. Ada contohnya cicak dengan autotomi, kemudian ada bunglon dengan mimikri dan sebagainya. Teman-teman sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, manfaat adaptasi untuk memperoleh makanan. Seperti contohnya yang dilakukan oleh burung pemakan biji. Contohnya kakatua. Kemarin adaptasi yang dia gunakan adalah dia memiliki paruh yang kecil dan juga kuat. Untuk apa? Untuk memakan biji. Ada juga nyamuk yang memiliki mulut penghisap dan sebagainya. Itu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup untuk memperoleh makanan. Kantung semar, ada Venus dan sebagainya ya. Yang ketiga, adaptasi yang dilakukan untuk berkembang biak dan juga melestarikan jenisnya. Supaya apa? Supaya tidak punah. Jadi dia bisa berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Dan yang terakhir, fungsi adaptasi atau manfaat adaptasi yaitu untuk bertahan hidup ya. Kalau dia tidak mampu beradaptasi, dia akan hilang seperti yang Miss sudah pernah sampaikan. Kalau dia tidak mampu beradaptasi dari musuhnya, ya mungkin dia akan dimakan. Kalau dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, ya mungkin lama-lama dia akan mati. Makhluk hidup tersebut akan mati. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa manfaat dari adaptasi. Sekarang, Miss akan menjelaskan mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang sangat berguna untuk manusia dan juga untuk hewan ya. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama sebagai bahan makanan atau bahan pangan, kemudian sebagai bahan bangunan, sebagai bahan pembuat kain, bahan pembuat obat, penyerap karbon dioksida dan juga penghasil oksigen. Yang pertama, tumbuhan sebagai bahan makanan. Manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai bahan makanan, contohnya itu ada padi, kemudian ada jagung, lalu ada ketela pohon atau yang kita kenal dengan singkong, ada ubi, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Nah, ini beberapa contoh makanan tumbuhan yang dijadikan bahan makanan oleh manusia. Nah, padi dia diambil berasnya supaya kita bisa makan. Dibuat nasi ya. Lalu jagung juga bisa langsung dimakan, direbus, atau juga bisa diolah menjadi tepung. Ada ketela pohon, ubi, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu beberapa contoh tumbuhan yang dijadikan bahan makanan. Jadi berfungsi atau bermanfaat sebagai bahan makanan. Selanjutnya, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Ada apa ya? Nah, contoh tumbuhan yang digunakan sebagai bahan bangunan, yang pertama ada kayu jati. Kalau kayu jati, dia kan sifatnya kuat dan kokoh. Biasanya digunakan untuk pondasi rumah. Ada juga rotan. Kalau rotan itu biasanya digunakan untuk membuat atap. Nah, lalu ada kayu cendana untuk membuat langit-langit rumah dan juga ada bambu. Kalau bambu biasanya digunakan untuk membuat pagar ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, ada pohon jati, ada bambu, lalu ada rotan dan juga ada pohon cendana. Itu adalah beberapa contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya, ada tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kain. Contohnya, ada serat kapas, serat rami, dan juga serat kayu. Kalau
tumbuhan ini dimanfaatkan untuk membuat kain. Kainnya buat apa ya? Bisa untuk baju, bisa untuk tas, apapun ya. Nah, ini contoh dari serat kapas di pohon randu. Randu itu kapas ya teman-teman. Kayak gini nih buahnya, kapas yang biasa dibuat benang, bisa juga nantinya dibuat kain. Kayak gitu teman-teman. Kita lanjutkan, selanjutnya manfaat tumbuhan sebagai bahan pembuat obat-obatan. Nah, biasanya obat-obatan yang berasal dari tumbuhan ini merupakan obat-obatan tradisional. Yang pertama, contohnya ada kunyit. Lalu ada brotowali, kumis kucing, sereh, sirih, jahe, temulawak, jambu batu, dan juga mengkudu. Kalau kunyit ini dimanfaatkan untuk obat MAH. Jadi yang sakit MAH bisa mengkonsumsi kuning. Caranya gimana, Miss? Nah, si kuningnya biasanya kuning gede, namanya kuning besar ya, atau temulawak. Nah, si kuning ini nanti dihancurkan, lalu diberi air panas, kemudian didiamkan. Nah, nanti airnya itu bisa diminum untuk obat MAH. Kemudian yang kedua ada brotowali. Ini sangat pahit ya teman-teman, digunakan untuk obat diabetes. Ada kumis kucing, digunakan untuk obat ginjal. Ada sereh, ini untuk antiseptik. Kalau sirih, ini untuk metabolisme. Beda ya, kalau sereh itu batangnya, kalau sirih itu daunnya. Jahe untuk obat batuk karena jahe ini hangat. Kemudian temulawak untuk radang bisa. Jambu batu ini untuk infeksi. Tapi kalau daun jambu batu ini untuk obat diare. Dan juga ada mengkudu, ini adalah obat untuk mengobati persendian. Nah, oh iya teman-teman, ada juga ya kulit pohon kina. Kalau kulit pohon kina ini dimanfaatkan orang-orang untuk obat malaria. Diingat-ingat ya. Nah, ini adalah beberapa tumbuhan yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat. Selanjutnya, nah ada juga tadi tumbuhan yang dimanfaatkan untuk sebagai penghasil oksigen dan juga penyerap karbon dioksida. Jadi memang tumbuhan hijau itu bisa menghasilkan oksigen ya teman-teman untuk dihirup oleh manusia. Nah, sedangkan karbon dioksida yang kita keluarkan itu akan diserap oleh tumbuhan. Jadi saling menguntungkan ya. Kemudian setelah tumbuhan bermanfaat bagi manusia, nah sekarang ada juga tumbuhan yang dimanfaatkan untuk lingkungan. Contohnya yang pertama, tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi manusia dan hewan. Kurang lebih seperti tadi ya, sama. Lalu tumbuhan dimanfaatkan sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Lalu tumbuhan dimanfaatkan untuk mencegah longsor, contohnya pohon bakau ya. Nah, jadi agar tidak ini untuk abrasi. Kalau untuk mencegah abrasi bisa menggunakan pohon bakau ya. Nah, jadi untuk pohon bakau bisa digunakan untuk mencegah abrasi di tepian pantai. Kalau longsor biasanya biar tidak longsor, si tanahnya itu dibuat terasering atau juga ditanami banyak tumbuhan supaya tidak longsor. Kemudian tempat bersarang dan tempat hidup beberapa hewan ya. Kayak gitu. Jadi banyak nih hewan yang ternyata hidupnya itu bersarang di tumbuhan atau di pohon-pohon ya. Contohnya seperti burung kayak gitu. Itu adalah manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Sangat banyak ya teman-teman manfaatnya. Nah, selanjutnya ada manfaat hewan bagi manusia. Kalau tadi tumbuhan, yang sekarang hewan. Yang pertama sebagai bahan makanan atau pangan, kemudian ada bahan sandang atau pakaian, kemudian bahan pembuat obat, bahan persiapan atau kerajinan, membantu pekerjaan manusia dan untuk percobaan atau penelitian. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Manfaat hewan bagi manusia, yang pertama sebagai bahan makanan atau pangan ada ayam, kambing, lalu sapi, domba, kerbau, burung. Nah, ini beberapa contoh hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia. Diambil dagingnya untuk dimakan ya. Kemudian hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan pakaian atau sandang.
Yang pertama, contohnya ada ulat sutra, kemudian ada kulit domba, kulit kerbau, kulit sapi, dan juga ular. Nah, ini, dan juga satu lagi ada buaya. Ini dimanfaatkan untuk apa? Biasanya untuk dibuat kain, ulat sutra untuk kain sutra. Teman-teman, kain sutra itu harganya lumayan ya, karena untuk satu helai kain sutra itu membutuhkan banyak sekali kepompong ulat sutra, dan juga yang dipakainya itu bukan ulat sutranya teman-teman, tapi kepompongnya gitu ya. Nah, kulit domba biasanya digunakan untuk jaket. Nah, gitu ya. Kulit sapi ada yang juga digunakan untuk sepatu. Ular dan buaya biasanya juga bisa ya digunakan untuk bahan sandal. Kulitnya jangan lupa ya teman-teman. Nah, selanjutnya hewan dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat. Contohnya ada cacing, kadal, biawak, ular, kelelawar. Nah, ini beberapa contoh hewan yang dimanfaatkan untuk pembuatan obat. Cacing ini bisa digunakan untuk obat tipes, tetapi harus diolah dengan cara yang betul ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Untuk bahan perhiasan atau kerajinan. Nah, contohnya ada ayam, angsa, ular, buaya, kerang, penyu, kupu-kupu, sapi, kerbau, dan kambing ya. Nah, dibuat apa aja? Contoh, ayam bisa dibuat kemoceng bulunya, angsa bulunya untuk shuttlecock, ular dan buaya kulitnya digunakan untuk membuat tas, kerang untuk kerajinan, penyu, kupu-kupu itu untuk kerajinan ya. Sapi juga bisa diambil, misalkan kalau kambing dan kerbau bisa diambil tanduknya kayak gitu ya untuk kerajinan ya. Nah, ini contohnya nih, ini dari kerang ya, kerajinannya bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya dari kerang dan harganya lumayan mahal. Selanjutnya ada juga hewan yang dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Contoh hewannya ada kuda, kerbau, sapi, anjing, keledai, unta, burung, merpati, dan lumba serta gajah ya. Nah, ini membantu pekerjaan manusianya untuk apa? Contohnya kayak kuda, dia bisa menarik barang-barang, menarik delman dan sebagainya. Kerbau dipakai untuk memijak sawah, sapi dipakai untuk bisa juga untuk menarik sesuatu ya. Anjing biasanya digunakan untuk membantu polisi dalam mencari kejahatan, menuntaskan kejahatan. Unta, keledai, burung merpati digunakan untuk mengantar surat pada zaman dahulu ya. Lumba-lumba ini sangat pintar sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia, dan gajah juga ya. Itu adalah beberapa contoh manfaat hewan untuk membantu pekerjaan manusia. Dan yang terakhir, manfaat hewan untuk percobaan penelitian. Nah, yang pertama biasanya yang digunakan sebagai percobaan penelitian ada kelinci, kemudian ada tikus, ada domba, ada monyet dan lalat, buah serta nyamuk dan marmut. Nah, ini hewan-hewan yang biasa digunakan untuk percobaan penelitian, tapi harus sesuai dengan ketentuannya ya, tidak boleh sembarangan. Biasanya di praktek-praktek sains di SMP atau SMA mungkin nanti ada teman-teman mencoba untuk meneliti hewan-hewan, salah satu hewan yang ada di contoh ini ya. Gitu teman-teman, itu adalah manfaat hewan bagi manusia. Selanjutnya ada manfaat hewan bagi lingkungan. Yang pertama, menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian ada menjaga kesuburan tanah, penghasil bahan penyubur tanah. Nah, itu adalah contoh dari manfaat hewan untuk lingkungan. Menjaga keseimbangan lingkungan, karena kemarin ya, kalau tidak ada hewannya, tidak akan seimbang lingkungannya. Menjaga kesuburan tanah, contohnya itu cacing yang bisa memperkaya unsur hara di dalam tanah. Kemudian penghasil bahan penyubur tanah, contohnya kayak kambing. Nah, kotoran kambing bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Itu adalah contoh atau manfaat hewan bagi lingkungan. Pendidikan ibaratkan suatu tiket menuju masa depan nanti dan meraih segala mimpi. Jadi, seperti peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau sekarang merasakan sakit atau lelah, tapi ingat,
kita akan bersenang-senang kemudian. Karena pendidikan ibarat suatu tiket menuju masa depan nanti dan meraih segala mimpi. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah dan jangan putus asa. Oke, sekian dari Miss. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk berlatih, tetap semangat untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Teman-teman, semua hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.